Bab 2, The Art of Money, dengan judul Uang dan Tujuan Menjadi Kaya. Mayoritas orang menginginkan kekayaan untuk meraih kebebasan finansial yang memungkinkan mereka untuk melakukan hal-hal konsumtif dan mewah, seperti membeli rumah besar, mobil sport mewah, atau bahkan hanya untuk bersenang-senang sesaat. Namun bagi sebagian orang, kekayaan juga menjadi sarana untuk memamerkan status sosial mereka dengan cara yang mungkin terlihat tidak masuk akal bagi banyak orang. Nah, namun banyak dari mereka yang sudah mencapai tingkat kekayaan yang luar biasa itu tidak mengawali perjalanan mereka dengan tujuan utama untuk menjadi kaya. Sebaliknya, kekayaan menjadi hasil dari tekad mereka untuk mengubah dunia, di mana mereka bisa berbagi kegembiraan, menghubungkan orang-orang, atau menciptakan sesuatu yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Bagi mereka, uang adalah konsekuensi dari dedikasi mereka terhadap visi dan misi yang mereka anut. Namun, ironisnya, ada juga banyak orang yang gagal meraih kekayaan karena terlalu fokus pada uang itu sendiri sebagai tujuan akhir. Tanpa memperhatikan proses dan eksekusi rencana yang tepat, mereka terjebak dalam suatu siklus di mana obsesi mereka untuk menjadi kaya justru membuat mereka miskin secara finansial dan spiritual. Nah, untuk meraih keberhasilan finansial, maka kita perlu memfokuskan perhatian pada apa yang dapat dilakukan untuk masyarakat yang lebih luas, sehingga hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan keinginan pasar, serta menyusun strategi untuk memenuhi tawaran yang terbaik bagi mereka. Lebih dari itu, penting untuk memiliki visi jelas tentang tujuan jangka panjang setelah mencapai kekayaan, termasuk bagaimana uang akan digunakan untuk kebaikan bersama. Nah, di sini kekayaan bukanlah tujuan akhir yang harus diperjuangkan dengan segala cara, tetapi lebih sebagai hasil dari dedikasi terhadap tujuan yang lebih besar dan kontribusi positif bagi masyarakat. Nah, pada bab 2 ini terdapat 3 subjudul. Yang pertama, uang sebagai kekuatan untuk membebaskan. Persepsi umum tentang uang sebagai sesuatu yang membelenggu kehidupan, namun sebenarnya uang dapat menjadi alat pembebasan. Banyak orang harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluarga mereka, sehingga mereka terjebak dalam rutinitas yang melelahkan dan membosankan. Namun, uang sebenarnya memiliki potensi untuk membebaskan mereka dari tekanan tersebut. Meskipun banyak yang menyadari hal ini, mereka seringkali mengabaikan dan tidak membuat rencana untuk mencapai kebebasan finansial. Pernyataan tersebut memberikan contoh bagaimana seseorang dengan gaji bulanan tertentu dapat membeli kebebasannya dengan menginvestasikan uangnya secara cerdas. Nah, dengan memanfaatkan instrumen investasi seperti obligasi negara, seseorang dapat menciptakan sumber pendapatan pasif yang cukup untuk membiayai gaya hidup mereka tanpa harus bergantung pada pekerjaan yang tidak disukai. Nah, ini menunjukkan bahwa uang memiliki kemampuan untuk memberikan independensi yang oleh banyak orang dianggap lebih berharga daripada kekayaan material. Nah, jadi uang sebenarnya dapat menjadikan sarana pembebasan dan independensi jika digunakan dengan bijaksana dan direncanakan dengan baik. Pada subjudul yang kedua, uang tidak bisa membeli kebahagiaan kalau kalian membelanjakannya di tempat yang keliru. Meskipun seringkali diucapkan bahwa uang bukan segalanya dan tidak bisa membeli kebahagiaan,
realitasnya banyak aspek kehidupan yang bergantung pada uang. Nah, dalam konteks ini, pernyataan tersebut menekankan bahwa meskipun uang tidak secara langsung menghasilkan kebahagiaan, memiliki uang yang cukup dapat mengurangi stres finansial dan memberikan kebebasan untuk menikmati kehidupan dengan lebih baik. Banyak orang enggan membicarakan uang karena mungkin mereka merasa putus asa dalam mencari jalan untuk memperolehnya. Namun, hal ini juga mengakibatkan mereka mencapai kesimpulan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan tanpa pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mencobanya. Pernyataan tersebut juga menyoroti kontradiksi di antara keinginan akan kebahagiaan abstrak dan kenyataan bahwa uang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan finansial. Meskipun uang bukan segalanya, namun banyak masalah yang bisa diatasi dengan keberadaan uang. Namun penting untuk diingat bahwa uang tidak akan secara otomatis membawa kesenangan dan kebahagiaan jika digunakan secara tidak tepat ataupun tidak bijaksana. Nah, uang memang memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Penting untuk mengelola uang dengan bijaksana dan menggunakannya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, sambil tetap perhatikan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup. Nah, pada subbab yang terakhir, kita tidak sepenuhnya mengerti keajaiban uang. Mengapa tidak semua orang memperjuangkan kekayaan dengan sekuat tenaga? Meskipun uang dapat memberikan kebahagiaan dan kebebasan, banyak orang merasa tidak layak untuk mengejar uang karena dipengaruhi oleh dogma bahwa uang bukanlah segalanya, sehingga mereka lebih memilih mengejar hal-hal yang lebih abstrak seperti kebahagiaan dan kehormatan. Namun, pernyataan tersebut menyoroti ironi bahwa banyak masalah hidup sebenarnya dapat diatasi dengan keberadaan uang. Uang memiliki kekuatan untuk mengubah dan memperbaiki kualitas hidup seseorang. Kebenaran sarkastis dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bahkan dalam ketidakbahagiaan, seseorang mungkin lebih nyaman jika memiliki uang untuk mendukung gaya hidup yang lebih baik. Misalnya, tinggal di hotel bintang 5 daripada di tempat yang kumuh. Nah, pernyataan itu juga menegaskan bahwa banyak orang mungkin tidak sepenuhnya memahami potensi dan manfaat dari uang karena kurangnya pengalaman atau akses terhadap kekayaan. Kekayaan yang terbatas membuat orang tidak sering berhadapan dengan kekuatan transformasional uang, sehingga mereka mungkin tidak sepenuhnya menghargai nilai uang yang sebenarnya. Uang memang memiliki kekuatan yang besar untuk membentuk dan meningkatkan kualitas hidup seseorang, bahkan dalam konteks ketidakbahagiaan pun. Jadi penting untuk tidak meremehkan peran uang dalam perubahan hidup dan untuk menghargai nilai serta potensinya secara penuh. Seperti kata Louis Kronenberger, setelah punya banyak uang, kamu baru bisa bilang bahwa uang bukan segalanya.